Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh masyarakat, para pejabat, seluruh umat Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita kembali dipertemukan dengan bulan agung, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah, dan bulan yang menjanjikan pembebasan dari siksa api neraka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu merindukan bulan ini, bulan Ramadan. Sejak di bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Baginda Nabi junjungan kita, orang yang dijanjikan Allah dengan surga, dipastikan diampuni segala dosanya, tapi beliau amat sangat merindukan bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Artinya, kalau beliau sedemikian rupa rindunya untuk bisa bertemu dengan Ramadan, seharusnya kita umatnya lebih-lebih sangat merindukan bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini, bulan yang agung ini. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan yang mulia ini, maka jangan sia-siakan. Apa yang harus kita yakinkan agar kita sungguh-sungguh menjadikan bulan agung ini momentum yang luar biasa? Ayo, coba kita meyakinkan diri kita, boleh jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir untuk kita. Artinya boleh jadi tahun depan diri kita sudah tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Kesempatan berjumpa dengan bulan yang agung, yang di situ penuh dengan rahmat, maghfirah, dan janji pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan hanya ada pada kesempatan di tahun ini, sehingga mari jangan sia-siakan hadirnya pertemuan kita dengan Ramadan kali ini dengan sebaik mungkin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita sungguh-sungguh bisa memaksimalkan segala kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan ini agar bisa meraih fadilah dan keutamaannya? Saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ayat ini diawali dengan panggilan penuh penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini satu panggilan yang demikian memuliakan kita. Yang dipanggil adalah iman kita, bukan sekedar akal kita. Apa artinya? Bahwa kalau kita ingin menjadikan momentum Ramadan ini bulan yang penuh makna untuk kita, Allah memberikan isyarat penting. Terimalah hadirnya Ramadan ini dengan kekuatan iman, dengan keteguhan keyakinan kepada Allah bahwa perintah Allah itu pasti untuk kebaikan diri kita. Saya ingin memulai dari sini. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa baginda Nabi dan para ulama salafus salih begitu merindukan Ramadan, begitu senang ketika Allah mempertemukan dengan Ramadan? Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Bagaimana mungkin ada manusia, ya, selagi masih disebut manusia, kita semua manusia, itu bisa bergembira ketika ada perintah untuk berpuasa. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang suka dengan lapar, manusiawi. Tidak ada yang suka haus, manusiawi. Tidak ada yang ingin kebebasannya dikekang. Watak dasar manusia tidak ingin mengalami itu semua. Kelaparan, kehausan, ya, kebebasannya dikendalikan, ya. Tidak ada yang ingin seperti itu. Tapi kenapa junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW itu demikian senang, bergembira? Para ulama, para sahabat, para tabi'in, ulama salafus salih demikian senang kalau bertemu dengan bulan yang agung ini. Kata kuncinya, karena bulan ini, hadirnya Ramadan ini dengan segala kewajiban di dalamnya diterima oleh para beliau itu dengan keimanan. Kenapa bisa? Setidaknya kita evaluasi diri. Kaum muslimin rahimakumullah. Iman itu sungguhnya ada tingkatan-tingkatan. Kita bisa mengukur ini. Ketika kita masih bisa kita menerima hadirnya Ramadan dengan kewajiban puasa, dengan mungkin dengan keluh kesah, karena akan lapar lagi, akan haus lagi, mungkin saja. Atau mungkin biasa-biasa, tidak ada rasa suka. Boleh jadi karena kualitas iman kita yang masih bermasalah. Karena kualitas iman itu bertingkat-tingkat. Yang pertama yang disebut dengan iman taklid. Iman yang hanya karena ikut-ikutan. Kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukmin, salat, puasa, zakat, bahkan haji.
itu boleh jadi hanya ikut saja. Sehingga yang terkesan ketika ada perintah seperti itu adalah beban. Kenapa? Karena imannya masih taklidi, imannya ikut-ikutan. Kemudian mungkin iman kita bisa meningkat menjadi iman ilmin, iman yang dasarkan pada ilmu. Kenapa kita salat, kenapa kita zakat, kenapa kita puasa, sudah ada pengetahuan di situ. Tapi boleh jadi masih terasa beban. Kenapa? Karena belum merasakan satu tingkatan iman yang sampai pada maqam mahabbatullah, iman cinta kepada Allah. Nah, untuk bisa sampai pada maqam mahabbatullah itu setidaknya harus meningkat iman kita menjadi iman ayyan, seakan-akan ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, berhadapan langsung dengan Allah, atau kita sampai pada tingkatan iman hakikoh, iman hakin yang melahirkan maqam mahabbatullah. Kalau sudah sampai demikian, apapun yang diperintahkan oleh Allah sebagai zat yang wajib kita cintai, melampaui cinta kita kepada selain dirinya, maka perintah itu bukan lagi beban, tapi akan terasa menyenangkan. Kita analogkan misalkan, jenengan kalau ada sosok perempuan yang dicintai betul begitu, ya, itu terkadang malah sangat senang kalau sosok perempuan itu minta kepada kita. Bahkan katanya, jangankan cuma mangga, bintang di langit pun akan aku daki, akan kuberikan kepada engkau. Kenapa? Karena yang berbicara adalah cinta, mahabbah. Dicubit oleh orang yang dicintai, perempuan yang kita cintai mencubit kita, bukan sakit, tapi justru malah menyenangkan. Kenapa? Karena yang diterima dengan mahabbah, dengan cinta. Nah, demikian juga, dan ini wajib hukumnya, bahwa cinta kita kepada Allah jangan sampai dikalahkan cinta kita kepada selain diri Allah. Wajib. Jadi belum bisa merasakan manisnya iman, begitu indahnya iman, tidak akan dirasakan oleh seorang itu kalau ia masih mencintai selain Allah dan Rasulnya, melampaui cinta kepada keduanya. Baru bisa merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya ia lebih cintai dibanding selain keduanya. Ayo, kata kunci yang pertama, agar kita bisa merasakan indahnya menerima Ramadan ini dengan kewajiban puasa, terimalah ia dengan iman kita. Kalau iman kita belum bisa menerima dengan senang hati, berarti kita coba evaluasi diri. Jangan-jangan iman kita masih belum baik, masih belum benar. Kita evaluasi diri, kita tingkatkan iman kita. Kalau bisa sampai pada maqam mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dengan cinta, maka semuanya akan menjadi indah. Dengan cinta, sesuatu yang tidak nyaman menjadi nyaman. Dengan cinta, sesuatu yang mungkin sakit akan terasa menyenangkan. Karena dasarnya adalah cinta. Itu yang pertama. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, ulama salafus salih begitu senang ketika bertemu dengan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena selain didasarkan pada penerimaan iman yang luar biasa, juga beliau tahu betul betapa besar keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan ini, yang itu tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Mengawali bulan Ramadan ini,
seharusnya, selayaknya kita semua ini, di samping kita kembali cas iman kita, kita kuatkan iman kita mantapkan iman kita sampai pada makom tertinggi, makom mahabbatullah, tapi juga kita perdalam pengetahuan kita, perdalam penguasaan kita akan keutamaan Ramadan ini. Artinya ketika kita sudah tahu betapa besar keutamaan Ramadan ini, maka tanpa merasa dipaksa, kita justru akan berharap bertemu dengan Ramadan. Contoh kecil para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan bahwa yang namanya jamu itu rata-rata pahit. Ya meskipun ada jamu yang manis, ada madu misalkan, tapi rata-rata namanya jamu pahit. Tapi kenapa diri kita bersedia, bahkan mencari, bayar lagi, bahkan mungkin mahal biayanya untuk bayar jamu itu, padahal jelas pahit, jelas nggak enak. Kita lakukan itu dengan biaya-biaya yang kita keluarkan, dengan sukarela, bahkan kita buru, karena sesungguhnya kita sadar betul, tahu betul bahwa di balik pahitnya jamu itu ada keutamaan, ada khasiat yang luar biasa. Jadi seandainya kita bisa memahami betapa banyaknya fadilah keutamaan Ramadan itu, maka hadirnya Ramadan itu bukan menjadi beban untuk kita. Karena umat Islam ini kalau mau jujur, ada sebagian yang menggerutu kalau datang bulan Ramadan. Ada sebagian ya biasa-biasa saja, seakan-akan tidak ada perubahan antara Ramadan dan bukan Ramadan. Tapi ada sebagian, dan mungkin sebagian kecil, menerima hadirnya Ramadan dengan senang hati. Nah, di antara kiatnya kita harus belajar mencari tahu apa keutamaan Ramadan itu. Mengenai Ramadan ini, maka seharusnya kita coba segera cari tahu, sehingga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti kita bisa menjalaninya dengan senang hati. Kita terima dengan cinta, kita tahu betul keutamaannya, maka hadirnya Ramadan, adanya kewajiban puasa akan menjadikan diri kita merasa nyaman, senang, dan bahagia. Dan inilah yang sesungguhnya akan termasuk orang-orang yang bisa disebut telah merasakan manisnya iman. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita renungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat ini saya sebut menarik karena ada panggilan Allah kepada kita dengan panggilan penghormatan. Sama ketika Allah memanggil kita ketika hendak mewajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Berimanlah kalian billahi wa rasulih, kepada Allah dan utusannya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah atas Rasul itu, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan Al-Quran dan Alkitab ya,
yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Nah, surah ayat ini memerintahkan kita beriman, tapi dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Berimanlah kalian. Ini mungkin tampak aneh, ya? Tampak aneh. Wahai orang-orang yang beriman, tapi kita diminta aminu, berimanlah kalian. Kenapa bisa demikian? Ya. Nah, ini menuntut kita untuk evaluasi. Karena boleh jadi banyak di antara kita, ya, mengaku beriman, ya. Jadi KTP-nya Muslim, Islam dia. Rukun iman mungkin hafal, mungkin. Tapi boleh jadi sudah banyak lupa, gitu ya. Boleh jadi. Tapi ternyata imannya masih belum benar. Imannya masih bermasalah. Karena imannya tidak didasarkan kepada ilmu. Mengaku beriman, tapi i'tiqadnya bermasalah. Jadi semisal begini, dulu saya merasa sangat senang ketika masa kanak-kanak, sehabis adzan, sebelum iqamah. Jadi jeda antara adzan dan iqamah itu biasanya diisi dengan memperkenalkan sifat-sifat Allah. Jadi tanpa sadar kita ada pelajaran-pelajaran tentang i'tiqad, keyakinan pada Allah, dikenalkanlah sifat-sifat Allah. Mungkin jenengan masih ingat yang biasa dibaca di kampung-kampung, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran ya muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allah wujud. Ini satu ya lagu syairan, ya, satu lagu, cara ulama dulu mengajar kita secara tidak langsung agar kita kenal Allah. Karena awal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Kewajiban pertama bagi setiap orang mukallaf adalah mengenal Allah. Sehingga kita dalam syariah ajaran agama kita baru lahir, itu yang dikenal adalah asma Allah melalui kesunahan untuk dibacakan azan dan iqamah. Memperkenalkan Allah sejak dini. Nah, untuk bisa mengenal Allah, satu di antaranya adalah kita kenali sifat-sifat Allah. Jadi apa itu wujud, apa itu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Sehingga mungkin tidak ada salahnya melalui kesempatan di bulan Ramadan ini, ayo kita syiarkan kembali nilai-nilai luhur kita, ajari anak-anak kita, ya, untuk mengenal Allah melalui cara-cara yang indah. Jadi dulu itu luar biasa, mengajari kita kenali Allah dengan cara-cara yang menyenangkan. Dibuat lagu seperti itu. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat.
sama' basar kalam qadiran ya muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allahu wujud. Luar biasa. Jadi ada satu strategi ulama dulu itu mengajari kita dengan cara yang indah tanpa kita sadari. Nah, jangan-jangan justru kita sekarang mengaku beriman kepada Allah, tapi justru kita belum kenal Allah. Kenali Allah melalui sifat-sifatnya. Jadi juga ada kenali Allah melalui perbuatannya. Kenali Allah melalui ciptaannya. Ini perbuatan Allah. Kita kenali betapa luar biasanya diri Allah melalui penciptaannya. Kita kenali Allah melalui cara-cara yang diperkenalkan oleh Al-Quranul Karim. Ini penting kita, karena ini kewajiban kita yang pertama kali. Jadi kalau kita menyatakan diri yang beriman, tapi pertanyaannya, benarkah iman kita? Nah, itu perlu kita lakukan evaluasi. Sehingga patut ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Ini baru masih i'tiqad kepada Allah, belum kepada yang lain. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala alaihi. Jadi Allah merintahkan kita berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Nabiullah Muhammad SAW sebutannya, dan Al-Quran sebagai tuntunan yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini satu evaluasi diri yang perlu kita lakukan. Ramadan adalah kesempatan yang paling baik untuk melakukan muhasabah berkaitan dengan iman kita. Kemudian hal yang kedua yang mungkin juga masih bermasalah, kenapa Allah masih perintahkan kita untuk beriman, padahal Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya alladzina amanu aminu billah. Yang kedua, mungkin kita sudah kenal Allah, tapi ternyata iman kita belum bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak orang yang beriman tapi kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan dia sebagai seorang mukmin. Jadi mukmin itu luar biasa. Mukmin itu adalah orang yang membuat aman. Membuat aman. Jadi ajaran Islam itu kan ada disebut dengan Muslim. Islam orangnya Muslim. Muslim itu menyelamatkan, bukan sekedar salim. Salim itu orang yang selamat, tapi Muslim harus ada tindakan aktif untuk membuat selamat. Kemudian ada mukmin, ada ajaran iman, orangnya mukmin, bukan sekedar amin. Amin itu orang yang aman, tapi yang diminta adalah mukmin. Sehingga kata baginda Nabi, orang yang beriman itulah orang yang membuat aman manusia yang lain dari perbuatan tangan dan lisannya. Itu mukmin. Jadi kalau ada model-model ya, kita dengar belakangan ini ya, baru-baru ini ada bom bunuh diri itu tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah menjadikan orang lain merasa aman dengan dirinya, tidak terganggu dengan perbuatan tangan dan lisannya. Itu mukmin. Ayo kita kembali kepada nilai dasar ini. Kemudian yang ketiga ada namanya ihsan. Orang yang melakukan ihsan disebut dengan muhsin. Orang yang berbuat baik, memperbaiki, bukan sekedar hasin, bukan sekedar orang yang baik, tapi yang diminta adalah muhsin. Jadi berbuat baik. Banyak orang baik
tapi mungkin dia tidak bisa secara aktif melakukan kebaikan-kebaikan untuk yang lain. Nah, melalui perintah Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu aminu ya, billah, wahai orang yang beriman, berimanlah kalian pada Allah. Kita diminta itu tidak sekedar meyakini Allah Tuhan kita, jadi tidak sekedar meyakini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, tidak sekedar meyakini Al-Quran adalah imam kita, tapi bagaimana itu bisa ditunjukkan, diwujudkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang prinsip dasarnya, seorang mukmin itu tidak akan menjadi biang masalah dalam masyarakatnya. Sehingga di antara makna penting hadirnya LP2SI itu, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam, adalah bagaimana membangun masyarakat Islami, masyarakat yang dijiwai dengan akhlak-akhlak yang Islami. Nah, sehingga momentum Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah bagi kita, bulan pendidikan bagi kita, bagaimana sungguhnya sikap mukmin yang benar, sehingga keindahan Islam, ya, kebaikan Islam itu tidak tertutupi dengan bobroknya perilaku-perilaku umat Islam. Islam luar biasa, tapi terkadang orang melihat Islam itu dari perilaku umatnya. Nah, jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kerabat dekat kita, teman-teman kita, itu justru malah menjadikan Islam itu dipandang jelek karena perilaku kita. Patut rasanya dan wajar ketika Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman, tapi Allah masih meminta kita untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Nah, ini makna penting kenapa masih ada perintah-perintah seperti itu. Ramadan momentum yang luar biasa. Ramadan waktu yang sangat tepat agar kita bisa cas iman kita, kita pertinggi, perkuat iman kita melalui Ramadan kali ini. Untuk itu, melalui Ramadan kali ini, saya ucapkan selamat kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirnya Ramadan menjadi bulan yang menyenangkan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Kita sampaikan ucapan marhaban ya Ramadan. Kita semua mudah-mudahan menjadikan Ramadan ini sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf, semoga ada manfaatnya untuk semua, terutama untuk diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.